Apa aja sih yang jadi fakta atau mitos di dunia e-commerce atau ngebahas jualan online? Seperti yang kalian lihat nih ya, hari ini gue lagi ada di tempat yang kayaknya nggak biasa, karena kalau biasa gue bikin video YouTube itu pasti ada di studio, agak terstruktur rapi. Nah, hari ini kita lagi mencoba tempatnya outdoor. Ini kebetulan gue lagi ada di Namsan Tower, kalau kalian pernah tahu, di Seoul. Nah, dan di sini kayaknya asik juga nih kalau misalnya sekali-sekali kita bikin sesuatu yang beda. Dan hari ini gue mau bahas tentang beberapa fakta mitos yang kadang orang tuh sering salah kaprah sama kayak gini kan. Kayak contohnya gini, kita ngomong nih kayak Korea Selatan gitu ya. Korea Selatan kan satu negara yang katanya romantis banget, jadi kayaknya segala sesuatunya tuh di sini indah. Apakah semuanya indah? Ya belum tentu juga. Nah, sama juga dong kayak jualan online. Gue yakin banyak di antara kalian yang ngerasa kayak jualan online tuh kayaknya enak deh gitu kan, bagus deh gitu kan. Terus ngelihat kayak teman-teman kayaknya banyak banget gitu yang mungkin jadi sultan dalam waktu cepat, dapetin omset besar dalam waktu yang cepat banget, dan terus kalian penasaran dan kalian pengen coba gitu kan. Nah, hari ini di video ini gue bakal bahas semua tentang fakta mitosnya ya. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat lo klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, nah ini salah satu yang gue sering bahas di konten gue, di video-video gue selalu ngebahas kalau salah satunya tuh kalau misalnya lo mau penjualan lebih tinggi, buat lebih laku gitu ya, kalian tuh harus benar-benar memperhatikan faktor visual. Dan faktor visual itu ya asalnya adalah foto produk. Jadi foto produk itu sesuatu yang bisa ningkatin penjualan gitu ya. Nah, gue suka membahas, dan banyak juga orang-orang yang ada yang percaya gitu kan, ada juga yang rasa gini, enggak buktinya nih kompetitor gue, toko sebelah, fotonya berantakan, fotonya jelek, tapi kok penjualannya malah lebih gede gitu kan. Sedangkan yang diajarin gue, yang sering gue ajarin adalah harus yang rapi-rapi, harus yang cakep-cakep gitu kan. Bener nggak sih kayak gitu ya? Sebenarnya jawabannya adalah gini, dibalik kayak lu mau ngomong mau laku atau enggak gitu ya, itu tergantung 3P katanya tuh. Ini gue belajar dari ini ya, dari TikTok, dari Tokopedia. Mereka ngebahas kalau buat laku itu ada 3P, ada yang namanya price, ada yang namanya produk, ada yang namanya promotion gitu ya. Yang pertama price, tentuin kalau di harganya dong. Contoh gini, lo bayangin gue lagi bikin lagi jual katakanlah jaket gue, fotonya bagus banget tapi harganya mahal banget. Yang kedua adalah jaket gue kelihatannya sih ya oke lah gitu, terus udah gitu fotonya jelek tapi harganya murah banget gitu ya. Mungkin yang murah pasti bakal laku duluan, karena kan gimana pun price juga elemen utama. Tapi kalau ngomongin harga yang sama, kayaknya orang, bukan kayaknya sih, gue yakin orang bakal lebih milih yang fotonya bagus dong, yang gambarnya bagus, lebih menarik, karena itu bakal lebih gampang diklik. Jadi itu fakta atau mitos ya? Kalau kata gue sih itu fakta ya, tapi gue pengen tahu pendapat kalian. Jadi jangan segan buat tulis, lo setuju nggak sama pendapat gue yang ini? Terus yang kedua, banyak juga orang yang anggap ini jualan online tuh gampang. Yang penting itu lu tuh banyak-banyak posting aja deh gitu, sering-sering posting. Dengan lu sering posting, lu pasti bakal dapet penjualan tinggi gitu ya. Nah, ini sebenarnya satu aliran yang kalau menurut gue sih dulu bener gitu ya. Gue punya banyak teman-teman yang jualan online, terus jualan itu punya omset gede, dan itu mereka biasanya cuma posting-posting doang gitu ya. Nah, tapi gitu ya, kalau yang gue nemuin sekarang, banyak nih antara teman-teman gue tersebut, dan mereka tuh sering bilang gini, sekarang tuh jualan online tuh udah nggak segampang dulu. Dulu kalau gue posting pasti ada yang like, pasti ada yang komen, nanti ada yang nanya gitu ya. Sekarang udah sering posting, sering mana, tapi kok nggak ngaruh gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena yang perlu sadar adalah kalau lo ngomong jualan online cuma posting doang, bener, itu dulu rame. Kenapa? Ingat, di setiap video gue sering ngebahas kalau lo jualan tuh ada yang namanya hukum supply and demand. Supply and demand itu apa sih? Supply and demand itu gini, semakin banyak orang yang minta, yang nyari gitu ya. Kalau yang nyarinya banyak, terus yang jualnya dikit, ya udah pasti dong orang yang jual dikit itu bakal kebagian order. Kenapa? Karena yang mau belinya banyak kan. Tapi gini deh, lu bayangin ketika yang sekarang jualannya banyak, terus yang nyarinya segitu-segitu aja, yang namanya orderan udah pasti kebagi. Nah, sama juga nih dengan lu posting-posting doang. Ketika lu posting-posting doang di zaman orang-orang saingannya nggak banyak, lo posting doang jadi beda, karena lo posting sementara orang lain nggak posting. Artinya di situ lo bakal dapat order. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang yang mungkin kayak yang jualan udah makin banyak, lo nggak bisa sekedar posting doang. Kenapa? Karena jadinya sama aja gitu loh, sama semua orang. Dan kalau mau laku ya kalian tuh harus punya sesuatu yang beda dibandingin orang lain. Dan itulah makanya posting doang bakal laku nggak? Ya tergantung posting lu sebagus apa. Kalau posting lu jelek, ya kagak bakalan laku. Kalau posting lu bagus, ya bisa jadi bakal laku. Intinya adalah lu harus jadi sesuatu yang beda.
gitu ya. Nah ini juga sebenarnya salah satu yang gue tuh merhatiin banget ketika gue ngebangun bisnis Mea gitu ya, membangun perusahaan Mea sendiri. Jadi kayak ketika orang lain bikin ini, gue pasti bakal selalu berpikir 1 atau 2 atau 3 langkah lebih maju dibandingin yang lain gitu. Kenapa? Karena ya gue pengen jadi yang beda. Gue pengen kayak orang tuh tahu, oh kalau di sini tuh dapat kualitas ya. Nah terus gini, ini juga satu hal yang kadang orang itu suka nggak sadar. Kalau misalnya lo mau beli repeat order, kalian tuh benar-benar harus merhatiin banget yang namanya customer service. Malah ada satu ilmu zaman sekarang tuh bisa dibilang apa ya, ilmunya inbound marketing gitu ya, dimana lo tuh harus membuat konsumen jauh lebih puas, jauh lebih bahagia. Karena dengan kayak gitu kalian bisa ngerubah yang namanya konsumen jadi bukan cuman pembeli, tapi jadi ambasador, jadi orang-orang yang bakal mempromosikan produk kalian. Nah biasanya nih kayak ini tuh agak beda nih, karena suka banyak orang yang bilang gini, ah udahlah jualan online mah kadang tuh bukan kita memperhatikan pembeli, tapi cukup banyak seller sekarang tuh yang memperlakukan pembelinya kurang enak gitu. Jadi kayak yaudah deh, kalau lu nggak kalian rese gitu ya, bayarnya nanti di blacklist, nggak boleh beli lagi dan lain sebagainya. Dan menurut gue itu salah gitu ya, karena kalau kayak gitu ya tokonya makin banyak loh. Kalau dulu lu yang jualan masih dikit bisa, sekarang kagak bisa gitu kan. Nah terus udah gitu nih, ada lagi yang ngebahas kayak gini, bener nggak sih harus punya modal gede buat bisa mulai jualan online? Nah kalau menurut gua punya modal gede itu gimana ya? Gua setuju kalau orangnya punya modal, gimana pun pasti punya privilege yang lebih besar dibandingin orang yang nggak punya modal. Bener nggak? Coba kasih tahu pendapat kalian. Karena gini, kalau yang punya modal nih, ibarat gini deh, gue punya modal, terus udah gitu, gue nggak bisa bikin gambar. Gitu, udah gitu misalnya gue nggak bisa ngeriset kata kunci, gue nggak bisa bikin deskripsi yang bagus. Ketika gue punya modal ya udah, gue bisa bayar tim, gue bayar orang-orang, contohnya kayak kita sendiri di Mea nyediain jasa buat ngelola toko online gitu ya, ke orang-orang yang lebih ngerti. Dan ketika gue ngelakuin itu udah pasti dong gue tuh kayak one step ahead dibandingin orang-orang yang nggak punya modal. Bener nggak? Jadi kalau misalnya bilang harus punya modal besar, enggak, tapi kalau lu punya modal, lu punya privilege. Dan yang privilege ya fine-fine aja dong, sah-sah aja dong. Kalau lu punya privilege kenapa nggak dipakai gitu kan, bener nggak? Nah terus berikutnya, platform digital itu pengaruh banget ke penjualan kalian. Maksudnya adalah gini, lu milih tempat, di mana tempat tersebut ya kalau lu salah pilih bisa jadi sepi. Ini gue setuju juga gitu ya. Kenapa? Karena gini, dulu waktu awal jualan gue milih platform yang dulu tuh belum banyak saingan ya dulu tapi waktu di zaman gue bukan belum banyak saingan sih, di zaman gue emang dikit. Waktu gue awal jualan tuh yang ada cuman Twitter waktu itu, terus ada BlackBerry Messenger, e-commerce itu kayak itu tuh setelah gue tahun kedua baru mulai muncul gitu. Ada si Lazada gitu ya, salah satu yang awal gitu ya. Gue juga sempat masuk di sana, nyobain di sana dan ngerasa, oh ketika satu platform itu lagi fokus, lagi bakar duit, biasanya jualan ke seller kencang. Nah terus ketika si platform itu lagi ngurangin bakar duit, wah udah dah, jualannya seret gitu ya. Itu sih dari pengalaman gue pengen tahu kalian ngerasa sama atau enggak. Jadi gue setuju dengan itu. Nah terus ini satu yang paling menarik, yaitu adalah kalau produk bagus pasti laku sendiri. Nah ini kalau menurut gue kurang tepat kalau buat jualan online. Kenapa? Karena gini, lu mau ngomong produk lu sebagus apapun, gue sering ketemu sama seller yang bilang gini, kok lihat dulu barangnya, yang gue sih jauh banget, harus dipegang, harus dirasain, kualitasnya jauh banget sama yang di pasaran. Masalahnya adalah kalau kalian nggak bisa pecah telur, kalau nggak ada orang lain yang ngomong produk lu bagus, gimana caranya orang bisa tahu produk kalian bagus? Jadi itu nggak tepat. Karena kenapa ya? Kayak tadi, jadi produk lu bagus belum tentu menjual, karena ya gimana orang mau tahu bagus? Bener nggak? Lu harus bikin produk lu terlihat bagus. Ibarat lu jual produk sebagus apapun, tapi kalau tempat lu nggak ada yang lihat, sama aja kan. Dan terakhir adalah makin banyak follower pasti makin laris. Nah ini juga gua rasa kalian mungkin udah ada yang sering denger ya, jadi ternyata banyak juga influencer kreator yang punya follower besar tapi mereka nggak bisa jual produk. Kenapa coba? Karena ya ternyata follower tuh bukan kuncinya. Follower sama pembeli beda, penonton sama pembeli beda. Gue pernah megang satu account, dimana account ini tuh punya video view di TikTok ratusan juta view, bahkan bisa dibilang 20 kali lipat dari view gue sendiri. Tapi ternyata penjualan dia dari account dia itu jauh lebih kecil dari penjualan gue dari account gue. Kok bisa? Ya karena ternyata ya penonton nggak sama dengan pembeli. Penontonnya banyak yang nonton video dia, tapi video dia itu nggak menjual. Yang sedangkan ujungnya lo mau ngapain nih? Mau jadi kreator atau mau jadi pembeli? Ya kalau karena gue mau bisnis, gue mau jualan, ya gue nggak terlalu peduli dengan followernya. Follower gue masih dikit kek, subscriber gue masih dikit kek, tapi bantuin ya, nggak apa-apa ya, bantu subscribe ya.
Itu pasti bakal ngebantu buat penjualan gua gitu ya. Enggak sih, jadi nggak nyambung, tapi ya kalau bisa kita tumbuhin secara manual gitu kan, kita kasih value, kita kasih konten yang bagus. Dengan konten bagus orang bakal mau follow sendiri dan orang beli ya. Jadi itu adalah beberapa yang gue alamin tentang beberapa fakta dan mitos yang mungkin menurut kalian benar. Nah, kasih tahu pendapat kalian, lu ada nggak fakta mitos lain yang lu pengen tahu? Tulis di komen, nanti gue bakal jawab di video Q&A. Jangan lupa buat like dan share.